Dan tampak terasa hari ini kita sudah memasuki 1 Syawal, merayakan Idul Fitri. Di 1 Syawal ini, apa yang harus kita kerjakan agar meraih Idul Fitri kembali suci seperti dia masih bayi, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas mimbar yang sangat mulia ini ada 3 yang harus kita kerjakan. Yang pertama, anak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Jikalau kita seorang anak, kita punya orang tua, siang puasa Ramadan, malam salat tahajud, tadarus Al-Quran, salat tarawih, dan sebagainya. Dan sekala kita sederhana sama kedua orang tua kita, maka ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, maka sia-sia belaka, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita yang pertama selesai salat Idul Fitri ini, anak minta maaf, minta doa restunya kepada kedua orang tuanya. Ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan. Dia muntah setiap waktu. Dia berbaring kanan sulit, berbaring kiri sulit. Dia muntah setiap waktu. Tubuhnya tersiksa. Tapi hebatnya ibu kita, dia selalu tersenyum dan bahagia, karena dia menyangka kelak akan lahir anak yang soleh solehah yang bisa membahagiakan dia. Ayah kita sudah membanting tulang siang dan malam. Ayah kita sudah rela berhutang ke sana kemari. Ayah kita rela tidak beli pakaian yang baru, pakaian yang robek dia jahit kembali. Padahal dia mampu membeli pakaian baru, tapi dia tahan agar kita bisa bayar sekolah, agar kita bisa beli baju baru, agar kita bisa beli sepatu baru, agar kita dihargai oleh teman-teman kita. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka pertama, selesai salat Idul Fitri ini, tugas kita yang pertama adalah minta maaf, minta ridho kepada kedua orang tua kita. Uwais Al-Qarni sebagai pelajaran buat kita, doanya mustajab, istighfarnya sangat mustajab. Bahkan baginda Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Umar dan Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Ali bin Abi Thalib, temui Uwais Al-Qarni di Syam. Ketika kau temu sama Uwais Al-Qarni, minta istighfar kepada dia, karena istighfarnya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah baginda Rasulullah wafat, Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, begitu dia cari Uwais Al-Qarni, apa kelebihan Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni seorang pemuda miskin, tapi dia sangat taat kepada kedua orang tuanya. Dia sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Apapun yang diminta oleh orang tuanya, tidak pernah yang tidak dia kabulkan. Waktu itu dia punya seorang ibu yang sudah tua renta. Ibunya sebelum meninggal dunia berpesan kepada Uwais Al-Qarni, Uwais, ibu sudah tua, Uwais. Sebelum ibu meninggal, Uwais, cuma satu yang ibu pinta kepada engkau, Uwais. Ibu pengen naik haji, Uwais. Uwais bingung, dia pemuda miskin. Kalau dia pengen menghajikan ibunya, dia harus punya onta. Perjalanan Syam ke Mekah itu lebih kurang hampir 600 km. Uwais tak mampu membeli onta untuk membawa perbekalan untuk berangkat haji. Tapi bagaimana Uwais, seorang pemuda miskin, dia ingin mengabulkan permintaan ibunya. Akhirnya Uwais Al-Qarni membeli seekor anak lembu yang baru beranak dengan harga yang murah. Ini anak lembu dia beli, dia siapkan kandang di atas bukit. Setiap pagi ini lembu dia gendong dari bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit. Sampai orang-orang sekitar Uwais mengatakan, Uwais sudah jadi orang gila. Tiap hari kerjanya menggendong anak lembu.
Wes tidak peduli. Dia terus menggendong anak lembu setiap hari. Dari hari berubah minggu, berubah pekan, pekan berubah bulan, sampai lebih kurang 8 bulan. Lembu semakin besar, semakin berat beban lembunya. Bahkan lembu yang tadi seekor anak lembu, kini jadi seekor induk lembu yang berat bebannya hampir lebih kurang 100 kg. Ternyata Uwais melatih tulang punggungnya biar kuat. Ketika musim haji datang, dia gendong ibunya dari Syam ke Makkah lebih kurang 600 km. Ketika sampai di kota Makkah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah ibuku, orang tuaku di surgamu ya Allah." Itu ucapan Uwais di depan Ka'bah, itu selalu dia ucapkan. Ibunya bertanya, "Uwais, dari tadi ibu perhatikan engkau Uwais, kau hanya berdoa untuk ibumu, untuk ibumu. Mana doa untuk dirimu sendiri Uwais?" Uwais berkata, "Ibu, kalau ibu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kalau ibu sudah mendapatkan surganya Allah, cukup keredaan ibu mengantarkan saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Rasulullah mengajarkan al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga berada di telapak kaki kedua orang tua kita. Makhluk yang paling keramat bukan makam-makam yang keramat, bukan tempat-tempat yang keramat. Ada makhluk yang paling keramat di dalam rumah kita. Ada surga di rumah kita, yaitu kedua orang tua kita. Selesai sholat Idul Fitri ini, kewajiban kita sebagai anak, kita minta maaf, kita sungkeman, kita minta ridho kepada kedua orang tua kita. Barangkali dulu kita pernah mencoreng aib di wajah ibu dan bapak kita. Barangkali dulu orang tua kita menyesal, menderita, mungkin ada diri perbuatan kita. Maka di 1 Syawal ini, di suasana Idul Fitri ini, kita minta maaf, minta ridho kepada kedua orang tua kita. Andai kata orang tua kita sudah tiada, maka ulama fikih mengajarkan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, kita berubah jadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, kirimkan doa buat orang tua kita. Bacakan surat Al-Fatihah. Ulama ahli tafsir mengajarkan doa terbagi dua. Yang pertama, doa usana, doa bentuknya puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, doa ul-mas'alah, doa bentuknya langsung minta kepada Allah. Kalau kita baca Al-Fatihah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu doa usana, doa bentuknya puji-pujian kepada Allah. Tapi pas dari kalimat ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, itu doa ul mas'alah, doa bentuknya langsung minta kepada Allah. Ternyata Al-Fatihah 100% itu adalah doa. Kirimkan Al-Fatihah buat kedua orang tua kita. Lalu bentuk yang ketiga, berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Sambungkan tali silaturahim orang tua kita. Tatkala orang tua kita masih hidup, dia sering ke rumah A, B, C. Maka ketika orang tua kita sudah meninggal, sambungkan tali silaturahim tersebut. Inilah bentuk anak berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Saat ini kita sedang berada suasana pandemi. Kita gak bisa sungkeman sama kedua orang tua kita. Barangkali ada yang di kampung jauh di sana. 2 tahun lalu kita bisa cium orang tua kita. Kita bisa cium tangannya. Kita bisa sungkeman, kita bisa berpelukan. Barangkali tahun ini kita sudah tak bisa berjumpa sama orang tua kita karena suasana pandemi. Sementara kita orang yang beriman, kita harus taat kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati Allah wa ati Rasul, taati Allah dan taati Rasulmu, wa ulil amri minkum, dan para pemimpinmu. Kita harus taat kepada pemimpin kita yang melarang kita mudik. Tapi sekarang zaman teknologi canggih, kita bisa menggunakan sosial media, kita bisa menggunakan sosmed.
kita bisa video call walaupun tidak sempurna. Karena Allah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu. Kita harus minta maaf, wal yasfahu, dan berlapang dada, alias tasafah, berjabat tangan. Ketika suasana pandemi seperti ini, kita menggunakan sosial media, kita hanya bisa mengamalkan wal ya'fu. Kita hanya bisa minta maaf. Kita belum bisa berjabat tangan, bertasafah. Padahal Rasulullah mengajarkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafahani illa ghufira lahuma qabla an tafarraqa. Apabila ada dua orang muslim atau dua orang muslimah, dia bertemu, lantas dia bersalam-salaman, maka Allah hapus dosa yang terjadi di antara keduanya sebelum dia berpisah. Kewajiban kita yang pertama, selesai salat Idul Fitri ini, minta maaf, minta ridho kepada kedua orang tua kita. Lalu meraih Idul Fitri yang kedua yang harus kita lakukan adalah seorang istri, dia minta maaf kepada suaminya. Jikalau kita seorang istri, kita punya suami, malam kita salat tarawih, kita tahajud, kita baca Al-Quran, bahkan hatam beribu-ribu kali. Tatkala kita seorang istri sudah durhaka kepada suami kita, maka ibadah puasa kita sebulan penuh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri, seorang perempuan yang dinikahkan oleh seorang wali, la nikah illa biwaliyin. Tidak sah sebuah pernikahan apabila wanita tidak punya walinya. Wali dari seorang wanita yang pertama adalah ayah kandungnya. Ketika ayah kandungnya sudah tidak ada, ayah dari ayah kandungnya, kakeknya. Ketika kakeknya sudah tiada, saudara kandungnya, sebapak, seibu, seiman, ya akil balik. Ketika saudara kandungnya juga sudah tiada, maka saudara kandung dari ayahnya, paman dari pihak ayahnya. Kalau tidak ada juga, maka boleh pakai wali hakim. Wali yang pertama ayah kandungnya. Ketika dia nikahkan, ini ayah berkata kepada sang imam calon suami kita, kunikahkan engkau dengan putri saya bernama A binti B dengan mas kawin tersebut. Kuterima nikahnya A binti B dengan mas kawin tersebut. Lalu yang menyaksikan mengatakan, syah, ini ayah kita, dia berjabat tangan dengan seorang pria, sang imam kita. Ini sebagai simbolis ayah kita melepaskan kedudukan surganya kepada ini pria, sang suami kita. Artinya durhaka sama suami itu durhaka sama kedua orang tua kita. Di zaman baginda Rasulullah ada seorang wanita dinikahkan oleh orang tuanya. Ketika ini wanita sudah menjadi istri dari seorang pria, suaminya ingin berjihad di jalan Allah. Dia berpesan kepada istrinya, wahai istriku, sekarang aku ingin berjihad, berjuang di jalan Allah berhari-hari. Kau kupesankan, tak boleh keluar rumah sebelum abang kembali ke dalam rumah. Dilalahnya, orang tuanya non jauh di sana sakit keras. Dia rindu kepada putrinya. Dia utus seorang sahabat, wahai sahabat, temui putriku non jauh di sana. Aku rindu kepada dia. Setelah aku mengembuskan nafas yang terakhir, aku ingin berjumpa sama putriku. Sahabat berangkat menemui putri tersebut. Kata putri tersebut, maaf, sampaikan salam pesan sayang saya kepada orang tua saya. Saya tak bisa menemui orang tua saya karena suami saya belum pulang. Suami saya berpesan tak boleh keluar rumah sebelum ia kembali ke rumah. Berangkat ini sahabat, dia sampaikan pesannya. Bolak-balik berkali-kali sampai orang tuanya meninggal. Ini putri tidak menemui orang tuanya karena suaminya belum kembali dari perang jihad, pulang ke rumahnya. Sampai orang tuanya meninggal dunia, mengantarkan jenazah yang terakhir, suaminya juga belum pulang. Sahabat menemui putri tersebut, tetap tidak bisa menemui orang tuanya. Ini putri tidak bisa mengantarkan jenazah orang tuanya yang terakhir kalinya ke peristirahatan terakhir. Sahabat kesal, lapor kepada baginda Rasulullah, wahai Rasul,
Ada seorang perempuan yang durhaka kepada orang tuanya. Dia ceritakan hal sebelumnya. Rasulullah bertanya, apa penyebabnya? Karena suaminya belum pulang berjihad. Dia tak berani keluar rumah. Karena suaminya berpesan tak boleh keluar rumah sebelum ia kembali ke rumah. Apa kata baginda Rasulullah? Itu orang tua yang meninggal dunia, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berhak mendatangkan surga Allah karena dia sudah berhasil mendidik putrinya menjadi putri istri yang solehah, taat kepada suaminya. Durhaka sama suami, durhaka sama kedua orang tua kita. Lihat, ada 4 wanita dinobatkan oleh Rasulullah menjadi pemimpin surga. Pemimpin surga 4 wanita. Yang pertama Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Yang kedua Khadijatul Kubra binti Khawalid, istrinya baginda Rasulullah. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad, putrinya Rasulullah. Dan yang keempat Asiyah, istrinya Fir'aun. Kenapa istri Fir'aun sampai dinobatkan oleh baginda Rasulullah sebagai 4 wanita yang termasuk pemimpin surga? 1. Asiyah, tutur karya sangat lembut kepada suaminya, walaupun suaminya seorang Fir'aun. Suaminya seorang Fir'aun, ketika emosi tutur sangat keji, sangat kasar, sangat menyakitkan. Tapi Asiyah sebagai istri yang soleh, dia tak pernah membalas kata tersebut. Yang kedua, Asiyah sangat taat kepada suaminya, walaupun suaminya seorang Fir'aun. Sekarang bagaimana dengan kita? Suami kita belum menjadi seorang Fir'aun, kita sudah durhaka kepada suami kita. Selagi perintahnya tidak melanggar perintah Allah, kita wajib taat kepada suami kita. Tapi selagi perintahnya melanggar perintah Allah, maka istri tidak wajib mentaati perintah suaminya. Sampai Rasulullah mengajarkan, wallah, demi Allah, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah, andaikan aku Rasulullah boleh memerintahkan manusia agar sujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka yang pertama kali kalau sujud adalah istri agar sujud taat kepada suaminya. Itu andaikan. Sayangnya sujud kepada manusia tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita yang kedua selesai sholat Idul Fitri ini, istri minta maaf, minta ridho kepada suaminya. Lalu kewajiban kita yang ketiga di suasana Idul Fitri ini, agar kita mulai Idul Fitri, yang ketiga adalah kita sebagai sama muslim saling maaf, memaafkan. Tidak boleh mewaris sifat dendam. Barangkali kita bertetangga ada yang kurang baik, tetangga tidak sapa menyapa, sudah bertahun-tahun. Punya saudara pun tidak sapa menyapa, tidak saling bersalam-salaman, tidak saling menyapa, tidak saling tegur-menegur. Rasulullah mengajarkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, seseorang yang selalu mengganggu tetangganya. Seseorang yang bikin tetangganya tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram, dia ganggu selalu kenyamanan tetangganya, maka orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surga, kata baginda Rasulullah. Dan Abu Hurairah berkata, dia pernah ada seorang bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanah tasuna fulana takumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada fulanah, seseorang, dia selalu bangun malam sholat tahajud, siang dia selalu berpuasa sunnah, dia selalu berbuat kebaikan, dia selalu bersedekah, wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi sayangnya Rasul, dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata baginda Rasulullah? La khaira fiha, gak ada sedikit pun kebaikan dalam diri wanita tersebut. Wahiyya min ahlin nar,
dan dia calon penduduk neraka. Sahabat bertanya lagi, wa fulanah, ada seseorang ya Rasulullah, tusallil maktubah, dia hanya melaksanakan sholat 5 waktu, dia nggak pernah sholat sunnah. Wa tusdiqu bi aswar, dan dia bersedekah, sedekahnya pun hanya gandum. Dia hanya sholat 5 waktu, sedekahnya hanya gandum. Wala tu'zi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti seseorang dengan lisannya. Apa kata baginda Rasulullah? Hiya min ahli jannah, dia calon penduduk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, di suasana Idul Fitri kita saling memaafkan. Jika kita sudah minta maaf, yang bersangkutan tidak memaafkan, itu sudah tanggung jawab dia kepada Allah. Tugas kita sudah selesai. Dan orang yang tidak memaafkan ini, maka puasa Ramadannya sia-sia belaka. Karena Ramadan, Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib atas kalian berpuasa di bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Apa tujuan Ramadan Allah wajibkan kepada kita? Puasa yang Allah wajibkan kepada kita, tujuannya salah satunya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Siapakah orang yang bertakwa? Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan meraih surganya Allah yang luasnya selangit dan sebumi. Yang luas surga tersebut langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang surga tersebut Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, mereka yang selalu menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal qadiminal ghaiz, dan dia menahan emosinya ketika dia sedang emosi. Wal afina 'anil nas, dan orang yang bertakwa itu mereka selalu memaafkan atas kesalahan manusia, tidak mewarisi sifat dendam. Ma'asyiral muslimin, lihat baginda Rasulullah lahir di kota Mekah, pribumi, ketika menebarkan kebaikan diancam mau dibunuh, diusir dari kota Mekah kelahiran beliau, dilempar pakai batu, dilempar kotor ontak, difitnah, dicaci maki, hijrah ke Taif. Ketika di Taif dilempar pakai batu, berdarah fisik beliau. Tapi hebatnya baginda Rasulullah, walaupun fisik beliau berdarah, tapi hati beliau tidak pernah berdarah. Kenapa sekarang ketika kita berbuat kebaikan, kenapa kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, ketika menebarkan kebaikan fisik belum berdarah, tapi hati kita sudah berdarah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena ma'asyiral muslimin, di penghujung khutbah Idul Fitri ini, kewajiban kita yang ketiga sebagai sama muslim, kita saling memaafkan. Tidak boleh barangkali dulu kita merasa sombong, merasa lebih baik, kita jelek-jelekin orang lain, kita merasa suci sehingga menjelek-jelekan orang lain, kita merasa lebih pintar sehingga orang tidak berilmu, kita merasa lebih soleh, lebih bertakwa, menganggap orang lain itu kufur. Ini sifat sombong, merupakan sifat jin, sifat iblis syaitan. Ketika dia tidak mampu membuat manusia menjadi orang jahat, maka iblis syaitan akan membuat manusia merasa lebih baik, merasa lebih soleh, merasa lebih suci, merasa lebih bertakwa, merasa lebih benar, alias sombong. Karena orang jahat, orang sombong, dua-duanya menjadi sahabatnya di dalam api neraka. Kita lihat jin, iblis, syaitan, golongan jin, beribu-ribu tahun dia menyembah kepada Allah. Tapi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah suruh sujud dan ihtiraman li khalqi,
sujud sebagai penghormatan terhadap ciptaannya Allah. Iblis, setan golongan jin, dia merasa sombong, dia merasa lebih baik. Ana khairan minhu, ya Allah, aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara Adam kau ciptakan dari api. Aku Adam dari tanah, aku api, lebih baik dari tanah. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita berpakaian sedadaru. Kau lihat di sini ada yang pakai putih, hijau, berwarna-warni. Pakaian kita sedadaru. Pakaian kita terbuat dari kain, kain dari kapas, kapas tumbuh di atas tanah. Sekarang ma'asyiral muslimin duduk di atas aspal, di atas tanah yang kita cintai ini. Ketika pulang ke rumah, rumah kita ada tembok, tembok dari batu, batu terbuat dari tanah. Ketika kita pulang barangkali makan ketupat, atau kita makan nasi, nasi dari beras, ketupat dari beras, beras dari padi, padi tumbuh di atas tanah. Sementara api kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Sedikit-sedikit bakar, bakar keonaran, kesombongan. Ternyata tanah lebih baik daripada api. Ketika jin mengatakan api lebih baik daripada tanah, itu adalah dusta. Jin beribu-ribu tahun dia sujud kepada Allah. Satu kali dia sombong, satu kali dia melanggar perintahnya Allah, satu kali dia tidak taat kepada Allah, maka diusir surga selama-lamanya buat dia. Pertanyaannya, sudah berapa lamakah kita sujud kepada Allah? Sudah berapa lama kita sujud kepada Allah? Sudah berapa ribu tahun kita menyembah Allah? Sudah berapa kali kita sombong? Sudah berapa kali kita merasa lebih baik? Dan sudah berapa kali kita melanggar perintahnya Allah? Dan sudah berapa kali kita tidak taat kepada perintahnya Allah? Pantaskah kita mendapatkan surganya Allah? Maka jawabannya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami hanya mohon keridhaan-Mu ya Allah. Kalau Kau sudah ridho ya Allah, Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu ya Allah. Kalau Kau sudah murka ya Allah, Kau masukkan kami ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Ini doa yang sering kita baca selesai sholat tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ma'asyiral muslimin, inilah 3 pesan khutbah Idul Fitri agar kita semuanya meraih Idul Fitri. Idul Fitri 2 kalimat, Id dan fitrah. Id artinya kembali, ada yu'idu kembali. Fitrah itu kembali suci seperti dia masih baik. Artinya fitrah adalah suci. Dia kembali seperti masih baik, kembali suci, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 pesan ini. Yang pertama, selesai khutbah, selesai sholat Id ini, kita sebagai anak yang masih punya orang tua di sini, minta maaf, minta ridho kepada orang tua kita. Yang orang tuanya jauh non di sana, silakan video call. Gunakan sosial media, karena sosial media hakikatnya mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Kewajiban kita yang kedua, seorang istri yang masih punya suami, minta maaf, minta ridho kepada suaminya. Juga suami sebaliknya tidak boleh egois, minta maaf juga kepada istrinya. Istri cium tangan suaminya bolak-balik, suami cium kening istrinya, tanda cinta sayang kepada istrinya. Lalu yang ketiga, sesama muslim kita saling maaf, memaafkan. Tidak boleh melalui sifat dendam. Mudah-mudahan dengan 3 ini kita amalkan, kita semuanya kembali Idul Fitri, kembali suci seperti masih bayi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala al-munqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qasih. Faqala azza wa jalla, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair karrimna wa anisarri afidna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, hari ini kami bisa berlebaran Idul Fitri ya Rabb. Kami bisa sholat tarawih, kami bisa sholat Idul Fitri tempat yang sangat mulia ini ya Rabb. Sementara saudara-saudara kami yang ada di Palestina, sementara saudara-saudara kami yang ada di Gaza, mereka dibombardir ya Allah. Mereka tidak bisa menikmati kenyamanan seperti kami ya Allah. Rabb, sayangilah saudara-saudara kami yang ada di Gaza, di Palestina. Selamatkanlah mereka ya Rabb. Lindungilah mereka ya Rabb. Binasakanlah Bani Israel, binasakanlah kaum Israel. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlik Israel. Ikhwanana fi Palestina wa fi Gaza ya Allah. Kami sadar ya Rabb dengan perintah ajaran Nabi Muhammad ya Allah, seseorang muslim itu saling mencintai dan menyayangi seperti seorang seperti tubuh. Ketika tubuhnya lain merasa sakit, maka sakit anggota tubuh yang lain sehingga merasa demam. Rabb, lindungilah saudara-saudara kami yang ada di Gaza, di Palestina, yang telah wafat sebagai syahid, tempatkanlah mereka di surgamu ya Allah. Wahai Allah, ampuni jikalau selama ini kami sering kecewa dengan takdirmu ya Allah.
Ampuni jika selama ini kami sering kecewa dengan takdir-Mu ya Allah. Sering kurang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Rabb. Ampuni jika selama ini kami sering kurang bersyukur atas nikmat yang telah Kau titipkan kepada kami ya Rabb. Ampuni jika selama ini kami sering kurang bersabar terhadap ujian-ujian dari-Mu ya Rabb. Rabb, wahai Allah yang Maha Menatap, hari ini suasana Idul Fitri, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami jikalau kami pernah mencoreng aib di wajah ibu dan bapak kami ya Rabb. Ampuni jikalau orang tua kami menderita, menyesal mungkin hanya diri perbuatan kami ya Rabb. Wahai Allah, berilah kami kesempatan untuk memuliakan orang tua kami ya Rabb. Andai kata orang tua kami masih hidup, masih Kau beri umur panjang, itu tandanya Kau masih beri kami kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kami ya Rabb. Hasan Basri seorang ulama, kami sadar ya Rabb, ketika ibunya meninggal dia nangisnya luar biasa. Sampai sahabat ada yang bertanya, wahai Hasan Basri, kau seperti orang tak berpendidikan, kau seperti anak kecil baru tinggalkan ibu meninggal, kau sudah nangis yang luar biasa. Imam Basri mengatakan, aku menangis bukan karena ibuku meninggal, tapi aku menangis karena satu pintu surga sudah tutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb, andai kata orang tua kami masih hidup, beri kami kesempatan berbakti kepada orang tua kami ya Rabb. Kami membanting tulang siang dan malam ya Rabb. Kami mencari nafkah ya Rabb, beri kami kesempatan menghajikan, mengumrohkan orang tua kami ya Rabb, menyempurnakan rukun Islam yang kelima ya Rabb. Andai kata orang tua yang masih hidup dulu dia pengen haji, dia pengen umroh, dia tabung uangnya ya Rabb, tapi dia gunakan untuk bayar kami sekolah. Dia tabung kembali ya Rabb, tapi dia gunakan untuk kami menikah, berumah tangga ya Rabb. Tapi ketika kami sudah berumah tangga, kami lupakan orang tua kami sehingga dia tak bisa haji, tak bisa umroh ya Rabb. Andai kata orang tua kami telah Kau panggil ya Rabb, ketika kami pulang sudah tak ada lagi tangan yang bisa kami cium ya Rabb, sudah tak ada lagi senyuman yang bisa kami pandang ya Rabb, sudah tak ada lagi wajah senyuman yang bisa kami pandang ya Rabb. Ketika kami pulang hanya bisa melihat pakaiannya yang tergantung di lemari. Ketika kami pulang hanya bisa melihat fotonya tergantung di dinding. Kami rindu ya Rabb, kami ke pusara, kami berangkat ke makam ya Rabb, hanya bisa menyentuh pusaranya ya Rabb. Rabb, ayah kami telah membanting tulang siang dan malam. Ayah kami telah membanting tulang siang dan malam. Dia rela berhutang ke sana kemari. Dia berpanas-panasan, dia dingin kedinginan agar kami bisa bayar sekolah ya Rabb, agar kami bisa beli pakaian baru ya Rabb. Sayangilah kedua orang tua kami, ibu dan bapak kami ya Rabb. Wahai Allah, andai kata suatu hari Kau panggil kami menghadap kepada Engkau ya Rabb, panggillah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Panggillah kami dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panggillah kami ya Rabb dalam keadaan iman dan Islam. Panggillah kami ya Rabb dengan panggilan-Mu yang terindah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Zat yang menciptakan engkau dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku bersama golongan hamba-hambaku yang saleh yang berada dalam surga. Allahumma adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafar, wahsyurna fi zumratihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb, pertemuan kami pada Ramadan yang akan datang ya Rabb. Jangan kau panggil kami sebelum kami beramal soleh ya Rabb. Jangan kau panggil kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Rabb. Panggillah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Panggillah kami dalam keadaan suci seperti kami lahir tak punya dosa, ketika pulang kepada Engkau pun tak punya dosa ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahabati Rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'ma'ikum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrallahi akbar. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam perlu menjelaskan.